nanti bisa dibantu untuk menyampaikan. Oke, di presentasi kelompok ini ada kelompok ya yang nanti akan memberikan saran untuk setiap kelompoknya. Dan selain itu, selain ada kelompok yang memberikan saran, dan nanti kan kelompok saran ini penilaiannya secara kelompok gitu ya. Nah, kemudian ada tugas mandiri. Tugas mandirinya juga sudah ditetapkan kelompoknya gitu ya. Nah, tugas mandiri ini hanya dikerjakan oleh kelompok yang ditunjuk gitu ya. Sehingga pada presentasi kelompok yang minggu depan tugas mandirinya sudah selesai ya, karena nanti akan ditunjuk tugas mandiri untuk kelompok yang lain gitu ya. Baik, ini pembagian untuk hari ini. Pembagian untuk hari ini penawatnya. Oh, ini oke. Ya, untuk hari ini ya. Untuk hari ini presentasinya ada kelompok 14 ya. Nanti yang memberikan saran adalah dari kelompok 10 ya, kelompoknya Regina. Kemudian untuk kelompok 4 ya yang memberikan saran adalah kelompok 16. Demikian kelompok 8 ya. Nanti memberikan saran adalah kelompok 7, kelompok Robiatul. Dan selanjutnya kelompok 13, kelompok yang memberi saran adalah kelompoknya Siti. Ya. Untuk Regina, apakah anggotanya sudah hadir Regina sebagai kelompok saran? Kelompok 10 atau yang mewakili kelompok 10? Oke, belum ada ya. Untuk yang kelompoknya Rifka Kamila, kelompok 16, sebagai kelompok yang nanti akan memberikan saran, masukan, atau komen. Belum ada ya, perwakilannya juga belum. Kelompok 7, kelompoknya Robiatul. Hadir, Bu. Yang wakili, oke. Ini kelompok saran untuk kelompok 8 ya. Kelompok 5, kelompoknya Sinta Siti, berikan saran kelompok 13, apakah ada sudah hadir Sinta Siti? Oke, belum ya. Baik, ya. Itu kelompok saran. Nah, kemudian dari presentasi kelompok 14, 4, 8, dan 13, ini sudah saya spesifikkan yang akan menyusun ya, tugas mandiri sesuai dengan presentasi dari kelompok. Ya, jadi tidak semua diberikan tugas mandiri, tetapi sesuai dengan kelompok. Ya, untuk kelompok 14 nanti yang istilahnya tugas mandirinya memberikan ulasan secara mandiri. Mandiri berarti dikerjakan secara individu, gitu ya, secara individu. Tentunya ulasannya sangat diharapkan ya berbeda dengan kelompok penyangga atau kelompok yang memberikan saran. Jadi untuk kelompok 6, kelompoknya Imro dan teman-teman, Imro atau kelompok 6 ada yang mewakili? Oke, belum ya. Nah, untuk kelompok 6, kelompoknya Imro, nanti tugas mandirinya berkenaan ya dengan materi atau presentasi yang disampaikan oleh kelompok 14 ya. Kemudian untuk Michelle Fai dan teman-teman atau kelompok 17 yang mewakili ada? Oke, belum ya. Untuk Michelle Fai nanti tugas mandirinya anggota kelompok 17 tugas mandirinya berkenaan dengan materi atau presentasi hasil akhir dari mini project kelompoknya 4 ya, kelompok 4 ya, kelompoknya Afif dan teman-teman. Kemudian kelompok 1 anggota kelompok dari Sulfian, adakah Sulfian atau yang mewakili kelompok 1? Oke, belum ada ya. Ini nanti anggota kelompok 1 tugas mandirinya berkenaan dengan materi yang disampaikan oleh kelompok 8 ya, kelompoknya Ajeng. Dan kemudian kelompoknya Nadia, kelompok 3, apakah ada yang mewakili? Ada, Bu. Oke, yang mewakili jadi anggota kelompoknya Nadia, kelompok 3, tugas mandirinya berkenaan dengan materi yang disampaikan oleh Anggi Indria, kelompok 13. Ya.
Jadi tugas mandirinya ini hanya dikerjakan sesuai dengan materi yang disampaikan oleh kelompok ya yang sudah berkenaan ya sesuai dengan yang tabel ini ya, sehingga tugas mandirinya hanya dikerjakan satu kali saja ya. Nanti kelompok berikutnya tugas mandirinya apa namanya giliran kelompok yang lain. Oke. Sementara untuk yang apa namanya terkait dengan tabel ini dan penugasannya, adakah yang hendak ditanyakan? Bu, saya Fatma Bu, izin bertanya. Fatma, silakan. Untuk tugas mandiri ini saya kurang menangkap ya Bu. Jadi tugas mandirinya itu langsung diutarakan atau tertulis atau seperti apa? Betul. Jadi kalau kelompok saran disampaikan secara langsung ya. Kalau tugas mandiri apa namanya apa ya tertulis ya, tertulis nanti saya tetapkan waktunya. Oke. Sementara belum saya tetapkan waktunya. Jadi ulasannya apa namanya? Oke, ulasannya sebenarnya sudah saya tetapkan gitu ya. Tapi ini belum hadir semua gitu, saya pending dulu sebentar supaya nanti bisa bersama-sama mendengarkan. Sebenarnya tugasnya ini sudah apa namanya ya, sudah materi ya, bukan materi ya, apa ya, poin-poin atau keyword ini sudah pernah saya sampaikan ya di awal petunjuk untuk memulai mengerjakan tugas ini, gitu di bagian itu sudah ada, gitu ya. Nah, itu yang maksud menjadi bagian dari tugas mandiri dari anggota kelompok. Ya, namun yang dikomentari, yang diberi ulasan tidak semua materi gitu ya, tapi materi dari kelompok yang sudah ditetapkan dalam bentuk tertulis ya, tugas mandirinya ini dalam bentuk tertulis. Nah, begitu Fatma? Ya Bu, baik Bu, jelas. Ya, ada pertanyaan yang lain? Oke, ya. Ya, oke. Yang berapa ini? Ini yang hadir. Oke, saya stop satu gitu. Masih. Oh iya, masih di bawah 100 ya. Oke, anu aja saya panggil saja yang sudah siap, pertama kelompok yang memberikan saran dan kelompok yang ini ya yang akan bertugas untuk memberikan ulasan ya dalam bentuk tugas mandiri. Oke, baik. Oke, tugas mandirinya ini tentunya menjadi tugas apa ya? Diberlakukan ya sebagai tugas mandiri untuk UTS gitu ya. Seperti halnya yang kemarin itu untuk maaf, ya UAS maksud saja ya. Untuk yang UTS kemarin kan ada tugas mandiri yang berkenaan dengan proposal tugas kelompok. Ya, seperti itu kurang lebih apa namanya sistemnya ya. Baik. Untuk kelompoknya dari kelompok AD, anggotanya sudah hadir belum AD? Atau mungkin dari kelompok 14, 4, 8, dan 13, adakah yang sudah lengkap? Belum juga ya? Oke, baik. Ini evolusi mungkin ya juga 920 ya. Oh, kelompok 4 sudah lengkap, kelompoknya Afif, baik. Ini kelompoknya Michelle Fai, anggota kelompoknya Michelle, kelompok 17. Iya Ibu, sudah hadir. Sudah hadir semua ya, karena nanti kelompoknya Michelle, kelompok 17, ini ada tugas mandirinya berkenaan dengan materi yang disampaikan oleh kelompok 4 ya, kelompok 4 ya. Baik, oke, kalau begitu berarti kelompoknya Afif bisa memulai presentasinya. Kelompok saran ya nanti diwakili oleh kelompoknya Rifka ya, kelompok 16, silakan. Oke, Afif. Oke, saya rasa bisa dimulai, Afif.
Baik, dari adanya keberadaan tanaman herbal ini atau tanaman obat, dapat kita ketahui bahwa di Indonesia salah satunya telah tersebar atau beredarnya banyak produk terkait penggunaan obat herbal sebagai sumber untuk pembuatan obat dalam bentuk kemasan yang telah kita ketahui sebelumnya. Dari sinilah juga penggunaan obat herbal atau alami itu bisa sering dilakukan oleh masyarakat Indonesia terutama ya, di mana tuh baik dengan resep dokter maupun tidak. Dan seperti kita ketahui juga bahwa umumnya kita dapat menemukan di berbagai tempat seperti di apotek ataupun umumnya di apotek ya terkait keberadaan akan obat-obat herbal yang telah diproduksi secara massal atau dalam skala industri. Dan dari sini tentu saja peredarannya diatur atau diregulasi oleh beberapa bagian dari pemerintah seperti Menteri Kesehatan, BPOM maupun dari segi undang-undang yang ada di beberapa daerah. Dan dari sini tentunya untuk masyarakat tua atau masyarakat generasi tua sudah ketahui bahwa obat herbal itu sangat baik bagi kesehatan mereka. Namun pada generasi muda karena adanya globalisasi maupun ada akulturasi yang semacamnya itu membuat lebih umum pada penggunaan yang sudah jadi. Dalam artian itu tidak menggunakan membuat sendiri. Dan disinilah yang menjadi acuan kami, maka kami memilih untuk mengamati generasi muda. Dan dari generasi muda ini kami lebih memfokuskan untuk mengamati bagaimana pengetahuan, bagaimana tingkat konsumsi terkait penggunaan obat herbal atau alamiah dari segi perspektif mahasiswa yang sebagai dari representatif terkait generasi muda. Dari sini menjadi latar belakang kami terkait tujuan penelitian kami atau mini project kami. Selanjutnya. Dari situlah muncul tujuan mini project kami, di mana yang pertama itu adalah untuk mengetahui beberapa jenis obat alamiah yang biasa digunakan oleh masyarakat umum, di mana fokus kami adalah kalangan mahasiswa. Yang kedua, untuk mengetahui dan memahami perspektif penggunaan obat alamiah berdasarkan pemahaman dan pengalaman dari masyarakat umum yang difokuskan kepada kalangan mahasiswa. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah untuk menganalisis dan memahami jenis obat alamiah yang paling cenderung digunakan oleh para responden, terutama pada kalangan mahasiswa. Next. Untuk metode yang dilakukan adalah dilakukan pada minggu kedua bulan Maret hingga minggu pertama bulan April, yang dilakukan survei online melalui Google Form pada link survei yang tertera dengan kriteria responden yaitu berumur 17 tahun ke atas dengan status mahasiswa atau mahasiswi dengan pendidikan D1, D2, D3, D4, S1 dan profesi berupa instansinya adalah Universitas Brawijaya atau UB dan non-UB. Next. Baik, kita akan memasuki hasil dari pembahasan. Next. Baik, dari hasil survei yang telah kami lakukan menggunakan Google Form, yang pertama adalah, poin pertama kami adalah dari total responden yang kami awalnya targetkan untuk 50, alhamdulillah kami mendapatkan sekitar 75 orang atau responden untuk tingkat mahasiswa. Di mana pada grafik yang bagian paling kiri atas itu menunjukkan kategori atau rincian dari 75 responden itu mana yang termasuk mahasiswa UB dan mana yang termasuk mahasiswa non UB, di mana kami mendapatkan bahwa sebanyak 39 orang itu termasuk dalam kategori mahasiswa UB dan yang 36-nya itu termasuk yang non UB. Kemudian untuk poin yang kedua itu terkait jenis jenis obat itu, di mana atau merek obat itu yang kami telah data itu terdapat sebanyak 22 jenis obat, di mana jika dirincikan lebih dalam lagi itu ada 19 obat jenis alamiah dan 3-nya merupakan jenis obat yang non alamiah. Yang dapat dilihat untuk apa saja obat-obat itu dapat dilihat pada grafik gambar kedua yang bagian paling bawah yang hijau itu ada banyak responden dan nama obat. Lalu poin ketiga ini terkait obat yang terdata itu ternyata dari kelompok jamu, obat herbal terstandar maupun fitofarmaka itu ada semua, dalam artian diwakili oleh beberapa obat yang dapat untuk persentasenya mana yang paling banyak itu dapat di gambar yang paling kiri atas, paling kanan atas yang terkait persentase berapa obat yang mewakili kelompok OHT, jamu maupun fitofarmaka. Untuk poin ketiga, poin keempat ya, yang sumber informasi itu nanti akan dibahas lebih lanjut pada slide berikutnya. Dan untuk yang poin terakhir itu adalah dari grafik yang paling bawah ini dapat terlihat bahwa yang paling cenderung digunakan yang akan dibahas lebih lanjut nanti itu adalah merek obat berupa tolak angin dan juga untuk kelompok madu, yang mana ada original, ada TJ, ada madu rasa, ada madu kota Batu. Next.
Berikutnya yaitu pemahaman responden terhadap produk kategori obat alamiah. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, dari 75 responden, terdapat 22 nama atau merek obat yang terdata. Di antara 22 nama atau merek obat yang ditemukan, sebanyak 19 merupakan jenis obat alamiah, sedangkan sebanyak 3 nama atau merek merupakan jenis obat non-alamiah. Beberapa responden telah mengisi obat alamiah sesuai dengan ketentuan Google Form. Namun masih terdapat beberapa responden yang mengisi obat non-alamiah ke dalam Google Form. Beberapa nama atau merek obat non-alamiah yang disebutkan responden itu terdiri dari kelompok madu, yaitu madu original, madu TJ, madu rasa, dan madu kota batu. Lalu ada Super Green Food dan ada Vitayang Piruisi. Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat beberapa responden yang belum bisa memahami terkait perbedaan kategori antara obat alamiah dengan obat non-alamiah. Menurut Jabbar dan kawan-kawan pada tahun 2017, 46% responden memiliki tingkat pengetahuan yang baik, 39,7% memiliki tingkat pengetahuan yang cukup, dan 14,3% memiliki tingkat pengetahuan yang kurang dalam membedakan antara kategori obat alamiah dengan obat non-alamiah. Next. Berikutnya terdapat kecenderungan jenis obat alamiah yang digunakan berdasarkan respon para responden. Dari 75 responden, diperoleh nama atau merek yang paling banyak digunakan berasal dari merek tol angin dengan jumlah 58 responden dengan persentase 77,3%. Sementara pada kategori non-alamiah, diperoleh kelompok madu dengan jumlah 29 responden dengan persentase 38,67 responden. Tol angin paling banyak ditemukan menunjukkan bahwa tol angin memiliki beberapa tujuan konsumsi yang banyak digunakan oleh sebagian besar responden. Menurut Kiswati pada tahun 2010, sebesar 56,34% responden mengonsumsi tolak angin untuk menyembuhkan masuk angin, 23% untuk menjaga daya tahan tubuh, 2,35% untuk bisa tidur, dan 18,31% untuk melegakan tenggorokan. Kemudian untuk jenis obat alamiah yang paling banyak digunakan oleh responden berasal dari kelompok jamu, dengan persentase 62,5%. Hal ini menunjukkan bahwa kategori jamu memiliki minat konsumsi tertinggi yang diperoleh di antara responden. Menurut Andri Jati dan Wahyudi pada tahun 2016 menunjukkan bahwa 49,53% penduduk Indonesia menggunakan jamu untuk menjaga kesehatan maupun untuk pengobatan karena sakit. Penduduk yang mengonsumsi jamu dengan persentase 95,6% menyatakan bahwa mereka merasakan manfaat setelah mengonsumsi jamu. Next. Baik, kemudian dari segi legalitas dan dari segi hukum, dapat kita ketahui sebelumnya itu setiap obat yang dari hasil survei kami, dari semua obat yang telah terdata, bahwa semua obat yang telah kami dapatkan itu memiliki izin edar dari badan BPOM. Dari sinilah dapat diketahui bahwa telah memenuhi syarat atau memenuhi aturan yang harus diatuhi oleh setiap manufaktur terkait peredaran obat yang akan diedarkan. Dan aturan yang di HK yang telah tertera di slide itu 0005/42296 dan juga aturan dari Menteri Kesehatan untuk nomor 7 tahun 2012. Sehingga di sini dapat dipastikan bahwa keamanan dan regulasinya itu telah terjamin oleh pemerintah untuk dari segi legalitas dan segi hukum. Baik, untuk dimensi manfaat, bahwasanya menurut Adiyati dan Wahyudi, manfaat jamu dapat dijadikan sebagai alternatif pengobatan bagi masyarakat kalangan bawah. Seperti pada penelitian yang disebutkan oleh Andriadi dan Wahyudi, bahwasanya pada masyarakat pengonsumsi jamu dengan tujuan sebagai alternatif pengobatan mayoritas merupakan masyarakat dengan tingkat ekonomi rendah, yakni dengan penghasilan di bawah 1 juta rupiah. Dengan jumlah responden yang didapatkan oleh pada penelitian tersebut adalah antara 93% dari 160 orang atau 58%. Kemudian dimensi manfaat untuk ekonomi, yakni keberadaan jamu juga dapat memberikan dampak positif bagi ekonomi masyarakat, terutama pada golongan masyarakat menengah ke bawah. Seperti pada studi kasus yang dilakukan oleh Indriani
dan kawan-kawan tahun 2021 mengenai seorang wanita produsen jamu gendong di Kabupaten Goa yang menjadikan hasil penjualan jamu tersebut sebagai sumber keuangan tambahan dalam kehidupan rumah tangganya. Kemudian untuk dimensi manfaat budaya, manfaat yang ada pada kehidupan sosial pada masyarakat dengan keberadaan jamu adalah untuk melestarikan budaya menggunakan bahan alami sebagai jamu untuk dikonsumsi dengan usaha sebagai suplemen kesehatan maupun obat. Hal ini dapat diperkuat dengan keberadaan saintifikasi jamu yang dapat dijadikan sebagai dasar bagi seseorang untuk mengkonsumsi jamu. Next. Baik, kesimpulan dari mini project ini adalah terdapat responden mahasiswa UB berjumlah 39 individu dan non-UB 36 individu yang mengonsumsi 19 jenis obat alamiah, di antaranya adalah tolak angin, antangin, stimulo, dan lainnya, serta 3 jenis obat non-alamiah berupa kelompok madu, super green food, dan vitamin purwesi, di mana obat alamiah ini tergolong pada jamu sebanyak 62,5%, OHT 31,25%, dan fitofarmaka 6,25%. Yang kedua, obat alamiah digunakan dalam menjaga stamina dan pengobatan dari penyakit yang diderita seperti masuk angin dan batuk. Informasi penggunaan obat didapatkan dari berbagai sumber yang didominasi informasi berasal dari keluarga, iklan, dan apotek. Obat alamiah yang paling sering digunakan adalah oleh kalangan mahasiswa berdasarkan data adalah tolak angin yang digunakan untuk menjaga stamina serta pengobatan yang dikonsumsi dalam bentuk minuman dengan kandungan buah adas, kayu ules, daun cengkeh, jahe, daun mint, dan madu. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf, dan berikut ada daftar pusaka. Kami kembalikan ke Bu Sri Widiarti. Baik, oke. Terima kasih kelompok 4. Ya, langsung saja untuk kelompok saran. Ya, waktunya kelompok saran. Iya, Ibu. Ya, kelompoknya Rifka, silakan. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eva Kamila dari perwakilan kelompok 16. Izin memberikan beberapa saran. Untuk Yudhistira, Pak, saat presentasi mungkin bisa diatur untuk intonasi dan kecepatan saat mempresentasikan PPT-nya. Kemudian memberikan keterangan gambar dan tabel. Namun untuk tujuan dari tabel dan gambar sudah tersampaikan. Namun untuk mempermudah mengetahui gambar dan tabel, sebaiknya diberikan keterangan gitu. Seperti gambar 1, ini gambar apa gitu. Kemudian tata letak penulisan judul, dan terdapat beberapa slide yang terlalu berisi banyak tulisan. Seperti itu, Bu. Terima kasih. Oke, ya, untuk kelompoknya Rifka, apakah ada materi? Ya, terkait dengan materi, kalau tadi lebih ke arah ke how to present gitu ya, bagaimana apa itu konten dari materi, ya kesimpulan yang diperoleh, data yang diperoleh, ulasan yang disampaikan untuk pembahasan. Iya, Bu, untuk materinya sudah jelas dan bagus. PPT-nya juga sudah bagus. Oke, anggota kelompok lain dari Rifka? Ya, oke, tidak ada. Baik, ya sebenarnya banyak yang sebenarnya diulas ya di sini untuk dari kelompok 2. Oke, saya masih ada waktu 4 menit. Oke, yang pertama, oke, jadi Oke, tadi disampaikan bahwa ya responden kurang tepat memberikan penggolongan ya obat alamiah dan obat non alamiah gitu ya. Oke, jadi bila responden ya kurang tepat memberikan pengelompokan tersebut, nah menurut saya dari kelompoknya Afif, nah sebaiknya kemudian diberikan ulasan. Jadi kelompok obat apa gitu ya jenisnya yang
kurang tepat ya di dalam menentukan penggolongannya itu. Nah, itu yang pertama. Jadi maksudnya disampaikan koreksinya. Yang kedua adalah tadi terkait di pembahasan terkait dengan pemilihan jamu, ya. Biasanya dipilih oleh masyarakat dengan ekonomi ekonomi rendah untuk pengobatan. Oke, pertanyaan saya untuk Afif dijawab cepat ya, dan teman-teman, maaf ya. Ya, apakah ulasan tersebut sesuai dengan data yang diperoleh atau mungkin ada penjelasan lain? Dipersilakan. Siapa saja dari kelompoknya Afif, dipersilakan. Permisi Bu Sri. Silakan. Ya, saya Disra Ibrahim, izin coba menjawab. Kalau dari saya pribadi melihat dari ulasan terkait ekonomi, sebenarnya kami kan di survei itu tidak menyebutkan tentang harga maupun pemasukan ya Bu. Jadi mungkin kalau dari setelah Ibu tadi menyebutkan atau menjelaskan tuh kami baru saya pribadi baru jelas mungkin tidak terlalu berhubungannya. Cuman sebenarnya kami ini tujuannya tuh ingin menambah informasi dan mungkin bisa jadi kayak sebagai saran tambahan untuk ke depan, mungkin bisa untuk penelitian lebih lanjut tentang survei terkait harga ataupun dari segi ekonomi Bu. Kalau saya pribadi itu, kalau saya kurang tahu kalau yang kelompok lain anggota kelompok saya yang lain bagaimana gitu Bu. Baik, oke. Silakan bila ada anggota kelompoknya Afif, kelompok 4 yang hendak menambahkan, punya ide lagi untuk terkait dengan respon saya tadi. Oke, belum ada ya. Jadi kalau menurut saya, informasi yang ada di pembahasan tadi ya, itu adalah terkait dengan untuk jamu yang dipakai untuk pengobatan ya, pengobatan. Obat untuk sakit gitu ya, misalnya tekanan darah tinggi, untuk diabetes gitu ya. Jamu biasanya menawarkan harga yang lebih murah. Jadi untuk mengatasi penyakit yang agak berat gitu ya. Mereka tidak punya ongkos ke dokter, misalnya mereka salah satu pilihannya adalah jamu ya dengan harga yang rendah. Jadi menurut saya kurang tepatnya dengan ulasan tersebut, karena yang dimaksud di referensi tadi itu adalah jamu untuk pengobatan penyakit yang untuk penyakit lebih ke arah penyakit tertentu yang tergolong agak berat ya. Sedangkan di data yang diperoleh itu lebih banyak ke arah untuk meningkatkan stamina gitu ya, lebih ke arah banyak dipakai untuk meningkatkan stamina. Nah, itu dibandingkan untuk jamu untuk pengobatan sakit yang sesungguhnya gitu ya, sakit yang harus perlu ke dokter gitu ya. Nah, jadi itu yang kedua. Nah, oke. Yang berikutnya adalah untuk koreksi bahwa tolak angin ya, secara umum tolak angin itu adalah secara spesifik itu menunjukkan stamina yang sedang drop gitu ya. Jadi bukan suatu kondisi penyakit yang spesifik ya, tapi adalah sekumpulan keluhan gitu ya pada saat stamina kita turun ya. Namun secara umum masyarakat menyebutkannya sebagai masuk angin ya. Pada dasarnya itu adalah untuk meningkatkan stamina. Oke, saya rasa itu untuk kelompok 4 ya. Oke, jadi beberapa hal yang tadi saya berikan respon ya, itu bisa diakomodasi di laporan lengkapnya ya, bisa diakomodasi di laporan lengkapnya yang dalam bentuk full text-nya. Oke, ya saya ingatkan sekali lagi, terima kasih kelompok 4 untuk yang tugas mandirinya berkenaan dengan materi kelompok 4 adalah kelompoknya Michelle ya, kelompoknya Michelle, anggota kelompok Michelle dan teman-teman, yaitu mengulas ya materi yang disampaikan oleh kelompok 4. Ulasannya tidak banyak, saya hanya membutuhkan 1 pages halaman saja ya, standar untuk menuliskan suatu ulasan, tidak lebih dari 1 materi terkait dengan apapun. Saya beri kebebasan untuk mengulas apapun yang dirasa unik atau dirasa kurang atau beberapa inovasi. Oke, maaf sekaligus saya sampaikan sekalian ya untuk tugas mandirinya, maksud saya adalah untuk memberikan arahan ya. Ini sudah banyak yang hadir.
bisa saya sampaikan di sini. Nah, ini bisa dilihat kembali di yang tempo hari saya berikan, muncul ya. Oke, nanti bisa saya sampaikan kemudian. Saya siapkan tadi juga muncul. Ya, nanti bisa dilihat di bagian pertama dari cara memulai tugas kelompok. Ya, itu ada bagian yang bisa dipakai ya untuk membuat tugas mandiri ya di bagian pertamanya. Oke, baik. Terima kasih kelompok 4 ya dan kelompoknya Rifka. Ya, harapannya sih sarannya konten ya, lebih ke arah konten, bukan ke arah yang how to present gitu ya. Baik, terima kasih kelompok 4. Selanjutnya, giliran selanjutnya adalah kelompok kelompok 14. Apakah sudah hadir kelompok 14? Iya, Bu. Iya, Ibu sudah. Sudah hadir, baik. Ya, kelompok sarannya adalah kelompok 10, anggota kelompok 10. Kemudian tugas mandiri yang berkenaan dengan kelompok 14 adalah anggota kelompok 6. Ya, anggota kelompok 6 sudah hadir juga? Hadir, Ibu. Oke, baik. Ya, selanjutnya silakan kelompok Adi Triandari bisa memulai. Adi Triandari dan teman-teman. Oke, ini yang pegang PPT Zulkarnain. Ini belum ada suara. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Sri Widiarti dan rekan-rekan sekalian. Kami dari kelompok 14 akan menjabarkan hasil yang kami peroleh melalui proyek kami ini dengan judul penerapan obat herbal dan tanaman obat berdasarkan perspektif penjual obat tradisional untuk kesehatan masyarakat. Next slide. Ya, berikut adalah anggota kelompok kami. Next slide. Ini pokok pembahasan dari PPT kami. Next slide. Ya, pendahuluan. Obat herbal tradisional Indonesia yang telah dipraktikkan selama berpuluh-puluh tahun di masyarakat Indonesia hingga saat ini masih sangat digemari untuk menjaga kesehatan dan mengobati penyakit. Hal ini dikarenakan penggunaannya lebih dipercaya aman dari obat-obatan kimia. Obat herbal tradisional ini biasa disebut sebagai jamu. Pengetahuan mengenai formula jamu dilestarikan dan diturunkan dari satu generasi ke generasi lain secara lisan. Formula tersebut biasanya digunakan oleh penjual untuk didistribusikan ke masyarakat. Untuk membuktikan keamanan dan khasiatnya, pemerintah Indonesia telah mengembangkan jamu menjadi obat herbal terstandar dan fitofarmaka. Strategi lain dilakukan melalui saintifikasi jamu untuk mengembangkan jamu saintifik yang diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan nomor 3/1/Menkes/2010. Dalam pembuatan obat herbal tradisional di Indonesia, jamu gendong dan industri skala kecil harus mengacu pada pedoman cara pembuatan obat tradisional yang baik atau CPOTB. CPOTB diatur oleh Peraturan Menteri Kesehatan nomor 659/Menkes/X/1991 yang diperbarui oleh BPOM pada 2005 dengan HK 0005-41380 yang juga meliputi seluruh aspek produksi. CPOTB juga diterapkan pada produksi obat herbal terstandar dan fitofarmaka. Dengan regulasi ini, produksi dan peredaran obat tradisional dapat dikendalikan untuk memenuhi persyaratan sesuai CPOTB. Obat tradisional diproduksi dalam berbagai formulasi termasuk bubuk, pil, kapsul, ekstra kasar, tablet, dan cairan. Responden yang kami tetapkan dalam mini project ini adalah para penjual tanaman obat dan obat herbal yang tentunya memiliki pengetahuan terkait produk yang dijual. Penjual tanaman obat dan obat herbal memiliki peran penting dalam mendistribusikan produknya atau dapat berupa jamu kepada masyarakat. Hal ini dikarenakan salah satu faktor yang memengaruhi konsumsi jamu di masyarakat adalah ketersediaan jamu di pasaran
dan penjual memiliki peran penting dalam menjaga ketersediaan jamu serta mendistribusikannya kepada masyarakat. Tanaman obat dan obat herbal memiliki khasiat yang berlimpah dengan minimnya efek samping apabila digunakan dengan tepat. Khasiat dari tanaman obat dan obat herbal yang beredar di masyarakat biasanya tidak selaras dengan apa yang diketahui masyarakat dan kenyataannya. Ketidaktepatan informasi mengenai khasiat bisa menyebabkan timbulnya gangguan lain. Oleh karena itu, informasi yang valid terkait khasiat tanaman obat dan obat herbal perlu dikaji yang dapat diperoleh melalui penjual tanaman obat dan obat herbal. Next. Ya, berikut tujuannya yaitu mengetahui khasiat berbagai tanaman obat berdasarkan pendapat penjual obat tradisional. Yang kedua, mengetahui khasiat berbagai obat herbal berdasarkan pendapat penjual obat tradisional. Kemudian manfaatnya diharapkan mendapatkan pengetahuan mengenai khasiat serta prospek penjualan tanaman obat dan obat herbal. Next slide. Selanjutnya kriteria responden. Responden meliputi penjual jamu dan penjual obat herbal di Pulau Jawa dan Lombok. Responden yang dituju merupakan penjual obat herbal atau jamu pada toko jamu atau obat herbal dan apotek dengan usia minimal 20 tahun. Responden yang dicapai sebanyak 15 orang dengan masing-masing 10 jenis tanaman obat dan obat herbal. Namun ditemukan 83% kesamaan pada data tanaman obat sehingga jenis yang diambil yang paling representatif. Selanjutnya hasil pembahasan yang pertama mengenai lama mengenal tanaman obat dan adanya keragaman pada spesies tanaman obat tersebut dari Pulau Jawa dan Lombok. Yang pertama itu terdapat 72% dari jenis tanaman obat yang dikenal oleh penjual obat tersebut kurang dari 10 tahun, yaitu meliputi pada 7 tahun sebanyak 6 jenis tanaman obat dan 8 tahun sebanyak 7 jenis tanaman obat, sedangkan yang sudah melebihi 10 tahun sebanyak 27%, yaitu selama 15 tahun. Tanaman obat yang dikenal lebih dari 10 tahun menunjukkan bahwa penjual memiliki pengalaman yang lebih mengenai penggunaan tanaman obat sebagai jamu. Pada data terdapat keseragaman mengenai tanaman obat di Pulau Lombok dan Jawa dari segi khasiat dan sediaan. Namun terdapat satu jenis tanaman obat yang digunakan itu memiliki khasiat yang disampaikan itu berbeda, yaitu pada daun sirsak. Di tempat yang lain itu menyebutkan bahwa fungsinya sebagai anti sariawan, sebagai obat sariawan, sedangkan di tempat yang lain menyebutkan sebagai anti hipertensi. Next. Selanjutnya adalah bentuk sediaan tanaman obat. Berdasarkan data yang didapatkan dari 18 jumlah tanaman obat, bentuk sediaan yang disediakan oleh responden dalam bentuk minuman. Bentuk sediaan minuman ini dirasa lebih praktis, lebih mudah untuk didapatkan dan dibuat, serta lebih cepat untuk langsung dikonsumsi. Minuman jamu dalam bentuk larutan juga cenderung memiliki rasa yang lebih enak karena biasanya disuguhi air gula setelah meminum jamu atau meminum larutan tanaman obat. Next slide. Kemudian tanaman obat yang paling sering dikonsumsi. Dari 18 tanaman obat termasuk kencur, kunyit asam, temulawak, sambiloto, serai, jintan hitam, kayu manis, beluntas, asam jawa, daun sirsak, jahe, sirih, jintan, ginseng, pegangan, daun ungu, daun salam, dan daun kelor. Tanaman obat yang paling sering dikonsumsi adalah kencur, kunyit, asam jawa, dan juga jahe. Keempat tanaman obat ini mudah untuk didapatkan baik dibeli dari pasar atau dari menanam sendiri. Manfaat tanaman obat ini juga sangat beragam, mulai dari menambah nafsu makan, meredakan pegal-pegal, pereda nyeri dan panas, serta detoksifikasi.
Ya, berikutnya adalah hasil tanaman obat. Jadi berdasarkan hasil observasi kami, menunjukkan hasil tanaman obat yang diproduksi oleh penjual obat tradisional meliputi peningkatan sistem imun sebesar 21%, kemudian kesehatan mulut dan gigi 10%, reproduksi wanita 17%, reproduksi pria 7%, antiinflamasi atau radang 14%, masalah pencernaan 14%, dan lain-lain 17%. Untuk kategori lain-lain ini meliputi obat demam, flu, mah, pereda asam urat, sariawan, dan kesehatan kulit. Menurut responden kami, tingginya jumlah tanaman obat yang digunakan untuk meningkatkan sistem imun didasarkan pada tingginya permintaan konsumen terkait khasiat tersebut. Mengingat pada masa pandemi seperti sekarang, masyarakat menjadi lebih memperhatikan dan menjaga sistem imun tubuhnya dengan konsumsi jamu. Kemudian, persentase tertinggi setelah meningkatkan sistem imun adalah reproduksi wanita. Sebagian besar tujuan konsumen mengkonsumsi jamu dengan khasiat ini adalah untuk memperlancar haid dan meredakan nyeri haid. Konsumen biasanya lebih berhati-hati dalam menentukan obat yang akan digunakan untuk kesehatan reproduksinya, sehingga memilih konsumsi jamu untuk meminimalisir efek samping yang ditimbulkan. Selain itu, menurut Satriati dan kawan-kawan 2019, menyebutkan bahwa konsumsi jamu di kalangan perempuan telah menjadi tradisi yang terus dipertahankan hingga sekarang dan telah terbukti khasiatnya. Jadi tidak hanya sekedar untuk khasiat tertentu, tapi juga sudah menjadi adat istiadat yang diturunkan secara turun-temurun. Next slide. Berikutnya adalah pengembangan komoditi jamu. Jadi berdasarkan hasil observasi kami, jamu dapat menjadi produk ekonomi kreatif melalui inovasi dan racikan yang disesuaikan dengan konsumen. Beberapa responden kami telah berupaya untuk menjadikan jamu sebagai produk ekonomi kreatif dengan melakukan pendekatan terhadap konsumen berusia muda. Beberapa upaya yang dilakukan oleh responden diantaranya adalah melakukan inovasi seperti pembuatan hampers yang mungkin sebelumnya belum banyak dilakukan oleh para penjual jamu gendong atau jamu keliling. Pembuatan hampers ini dapat membuat produk jamu yang ditawarkan menjadi lebih berkelas dengan packaging yang menarik dan lebih rapi. Bentuk hampers ini juga dapat menghapus statement masyarakat yang menganggap jamu adalah minuman kuno yang hanya dikonsumsi oleh orang tua. Inovasi hampers ini dapat menunjukkan bahwa produk jamu dapat menyesuaikan zaman dan kebutuhan pasar untuk dapat bersaing dengan minuman kesehatan lainnya. Next slide. Berikutnya, pengembangan komoditi jamu ini juga dapat dilakukan dengan menyesuaikan komposisi dan rasa jamu agar dapat dikonsumsi oleh individu yang sebelumnya tidak menyukai jamu. Adanya pilihan tingkat kepekatan, rasa manis, dan jenis gula menjadikan produk jamu lebih diterima di masyarakat, bahkan untuk masyarakat yang sebelumnya tidak pernah mengkonsumsi jamu. Next slide. Berikutnya, upaya pengembangan usaha responden berbasis pengembangan komoditas jamu. Di sini ada beberapa poin yang kami garis bawahi seperti penyesuaian komposisi dan racikan jamu agar memiliki rasa yang sesuai dengan berbagai kalangan. Kemudian inovasi pembuatan hampers jamu seperti yang sudah dijelaskan tadi, lalu meningkatkan kepercayaan konsumen melalui sumber data racikan jamu yang valid berupa artikel jurnal dan resep turun-temurun. Lalu mencantumkan izin praktek herbalis atau surat terdaftar penyehat tradisional yang terdaftar di Dinas Kesehatan, yang tujuannya juga untuk meningkatkan kepercayaan konsumen. Dan yang terakhir adalah upgrade jenis teknik jamu seperti menggunakan teknik infus. Next slide. Selanjutnya dari hasil survei terhadap penjual obat herbal sebanyak 21 jenis obat herbal, sediaan obat herbal yang dijual berdasarkan hasil survei ini terdiri dari minuman, sirup, kapsul, dan serbuk. Bentuk sediaan yang paling banyak ditemukan adalah kapsul dengan persentasenya 43%. Hal tersebut karena bentuk sediaan kapsul umum dalam pembuatan obat herbal yang biasanya terbuat dari ekstrak suatu tanaman dalam bentuk serbuk halus yang belum tentu rasanya enak seperti sediaan minuman pada jamu. Kapsul dapat menutupi bau dan rasa yang tidak enak dari obat herbal tersebut. Penggunaan kapsul pada obat herbal dinilai lebih efisien karena
OHT dan fitofarmaka, sebanyak 57% hasil survei kami itu obat herbal jenis jamu, kemudian 33% jenis OHT, dan 10% jenis fitofarmaka. Penggolongan obat herbal yang paling banyak didapatkan saat survei adalah obat herbal jenis jamu. Hal tersebut dikarenakan jamu merupakan obat tradisional berbahan dasar tumbuhan. Umumnya pola obat tradisional ini dibuat dengan mengacu pada resep warisan leluhur atau dengan resep yang turun-temurun. Next. Nah, selanjutnya ada manfaat obat herbal. Berdasarkan hasil survei, kami mendapatkan sebanyak 29% manfaat dari obat herbal, yaitu meningkatkan stamina, 15% meningkatkan vitalitas pria yang mengalami impoten, 11% ada meredakan batuk, membantu menyegarkan badan dan obat sakit perut, 7% obat nyeri sendi, 4% meredakan sakit kepala, meredakan nyeri haid, obat gatal, dan obat tidur. Next. Berikut merupakan kesimpulan dari hasil mini project kami. Yang pertama, berdasarkan hasil interview dan observasi kami, khasiat tanaman obat yang diproduksi oleh penjual obat tradisional meliputi peningkatan sistem imun, kesehatan mulut dan gigi, reproduksi pria dan wanita, antiinflamasi atau radang, dan masalah pencernaan. Seluruh jamu yang diproduksi oleh responden memiliki bentuk sediaan berupa minuman dan telah terbukti efikasinya melalui komposisi yang diperoleh dari artikel jurnal dan secara turun-temurun. Yang kedua, khasiat obat herbal yang diproduksi oleh penjual obat herbal meliputi peningkatan stamina, obat sakit perut, obat nyeri sendi, obat gatal, meredakan nyeri haid, meredakan batuk, meredakan sakit kepala, membantu menyegarkan badan, meningkatkan vitalitas pria yang mengalami impoten, dan membantu meredakan sulit tidur. Seluruh obat herbal yang dijual oleh penjual memiliki bentuk sediaan yang bermacam-macam, seperti minuman, serbuk, kapsul, dan sirup. Next. Nah, berikut merupakan daftar pustaka yang kami gunakan. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Ini merupakan lampiran-lampiran dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami kembalikan ke Bu Sriwit. Baik, terima kasih kelompok 14. Selanjutnya langsung kelompok yang memberikan ulasan saran ya terkait dengan konten, kelompok Regina dan teman-teman, kelompok 10 dipersilakan. Oke, kelompok 10 belum siap. Saya persilakan untuk kelompok lain, siapapun ya, yang hendak menyampaikan masukan, saran, atau pendapatnya. Halo Bu. Dengan materi, ya. Sekar. Ya, saya perwakilan dari kelompok 10. Oke. Izin menanggapi. Jadi sebelumnya terima kasih kepada kelompok 14 yang telah menyampaikan presentasi dengan baik dan menarik. Sebelumnya pada penggolongan obat herbal, yang paling banyak didapatkan saat survei itu kan jenis jamu, mungkin bisa ditambahkan pada PPT jenis obat herbal tersebut. Lalu, pada kriteria responden tertulis meliputi penjual obat herbal di Pulau Jawa dan Lombok. Apakah tidak sebaiknya ditulis di beberapa tempat di Pulau Jawa dan Lombok? Karena kalau dikatakan di Pulau Jawa saja itu cakupannya kan luas. Dan teman-teman mungkin tidak mensurvei di semua daerah. Lalu dari kelompok kami juga ada pertanyaan, yaitu apakah ada perbedaan khas terkait keragaman tanaman obat dan obat herbal di Pulau Jawa dan Lombok? Terima kasih. Oke, terima kasih. Sekar Arum mewakili kelompok 10. Silakan, ada dua hal yang perlu direspon. Silakan kelompok 14. Iya baik Ibu, saya izin menjawab pertanyaan terlebih dahulu. Jadi mungkin mohon maaf sebelumnya, mungkin memang luput dari pembahasan kami. Jadi memang tidak berdasarkan observasi kami tidak ada keragaman dari jenis tanaman obat yang disurvei pada daerah yang berbeda, yaitu di Pulau Jawa dan Lombok. Karena
83% dari tanaman obat yang kami peroleh itu memiliki kesamaan antar satu daerah dengan daerah lainnya. Jadi tidak ada keanekaragaman yang signifikan. Kemudian terima kasih atas sarannya untuk jenis jamunya nanti akan kami cantumkan di laporan, dan juga untuk representasi wilayahnya tadi memang ada kesalahan redaksional dari kelompok kami, jadi nanti akan diperbaiki. Terima kasih. Oke, terima kasih. Ya, sudah terselesaikan presentasi kelompok 14 dan ulasan tadi. Oke, dari saya tadi ada statement terkait dengan ulasan hasil yang diperoleh bahwa responden banyak mengkonsumsi jamu gitu ya dibandingkan dengan jenis izin edar obat alamiah yang lainnya, OHT ataupun fitofarmaka seperti itu. Nah, tadi diberikan alasannya, yaitu alasannya adalah karena jamu adalah informasi terkait jamu dan khasiatnya disampaikan secara turun-temurun. Nah, menurut saya alasan ini adalah kurang tepat, tidak matching gitu ya. Nah, alasan jamu mengapa paling banyak dipilih? Oke, yang pertama itu adalah bahwa izin edar kelompok jamu, ya kalau terkait dengan hal ini tadi adalah izin edar kelompok jamu. Itu jumlah produk yang mendapatkan izin edar kelompok jamu atau yang mengajukan itu lebih banyak daripada yang OHT ataupun fitofarmaka gitu ya, sehingga jamu dalam hal ini terkait dengan izin edar itu otomatis ya akan lebih banyak yang mengkonsumsinya di kelompok jamu karena memang banyak produk yang saat ini pengajuan izin edarnya adalah pada kelompok jamu. Ya, hal ini karena untuk mendapatkan proses produksi, kemudian syarat administrasi untuk mendapatkan izin edar dan izin produksi untuk jamu itu lebih sederhana ya terkait dengan biaya dan seterusnya. Nah, hal itulah yang menjadi salah satu penjelasan ya bahwa izin edar kelompok jamu jumlahnya lebih banyak daripada OHT dan fitofarmaka ya. Untuk OHT apalagi fitofarmaka, nah ini biasanya untuk yang produsen dengan skala industri yang dengan modal yang besar gitu ya. Ya, oke, ini menjadi salah satu hal yang menjadi pemaknaan ya, salah satu pemaknaan pentingnya di materi ini ada di clue atau di bagian di clue yang pernah saya sampaikan di penugasan sebelumnya gitu ya. Kalau dibuka lagi beberapa clue ya, petunjuknya kan saya sampaikan di beberapa periode ya, tidak langsung semuanya bertahap gitu ya, supaya step by step itu bisa diikuti ya. Namun demikian step yang terakhir itu pembahasannya bisa kembali menengok arahan atau petunjuk di periode sebelumnya gitu ya. Nah, ini ada yang ketinggalan di situ. Oke, saya rasa itu untuk kelompok 14 ya. Oke, terima kasih kelompok 14. Ya, dan saya ingatkan sekali lagi untuk kelompok yang memberikan tugas mandiri terkait dengan materi kelompok 14 adalah anggota kelompok 6 ya, anggota kelompok 6. Oke, baik. Langsung kita beralih di kelompok 8 ya, kelompoknya Ajeng. Silakan kelompoknya Ajeng untuk bersiap. Kelompok yang memberikan saran kelompok 7 Robiatul Adawiyah. Ya, tugas mandirinya terkait hal ini adalah anggota kelompok 1. Ajeng, dipersilakan. Baik, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Bu Sri Widyarti dan rekan-rekan semua. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil mini project kelompok kami dengan judul Survei Informasi Jamu sebagai alternatif untuk mendapatkan informasi mengenai manfaat jamu pada target konsumen jamu Kencono, Materia Medika Kota Batu, dan anggota keluarga. Dengan anggota kelompok seperti yang tertera di layar. Next slide. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai latar belakang
Obat tradisional Indonesia dan obat herbal asli Indonesia lebih dikenal dengan nama jamu. Jamu dan obat herbal digunakan untuk pengobatan dan pemeliharaan kesehatan. Menurut Riskesdas tahun 2010 menunjukkan 60% penduduk Indonesia di atas 15 tahun menyatakan pernah minum jamu dan 90% diantaranya menyatakan adanya manfaat dari minum jamu. Responden kerabat dan keluarga usia di atas 17 tahun telah mengetahui berbagai khasiat dan manfaat minum jamu serta obat herbal. Kemudian, Depot Jamu Kencana Wungu merupakan salah satu pusat jamu di Kota Malang sejak tahun 1970 yang terbukti secara turun-temurun. Kemudian ada Materia Medica sebagai pusat tanaman herbal di Kota Batu yang memiliki koleksi 500 tanaman obat. Oleh karena itu, informasi mengenai manfaat atau dari obat herbal dan tanaman obat perlu dikaji dari berbagai sumber responden. Oke, gimana Rosdanisa? Apakah ada halangan? Bisa dilanjut oleh anggota yang lain? Langsung di-tackle. Sebentar Ibu, ini layarnya yang macet. Oke, baik. Tapi tetap berlanjut presentasinya. Dipersilakan melanjutkan. Oke, bisa di-take over oleh anggota yang lain. Silakan. Oke, bisa dimulai lagi. Halo? Oke, bisa dihandle sama anggota yang lain. Ya, Bu. Bila sudah ada halangan, Permisi, silakan Bu. aja langsung Ya, take over. oleh karena itu, dari latar belakang yang tertera, kelompok kami memiliki tujuan khusus, yakni untuk mendapat informasi terkait tanaman obat dan obat herbal yang banyak dikonsumsi oleh konsumen dari toko Jamu Kencana Wungu, konsumen tanaman obat Materia Medica Kota Batu, dan konsumen jamu keluarga yang dapat dijadikan pertimbangan dalam pemilihan obat herbal dan tanaman obat yang baik dan aman. Next. Untuk kriteria responden yang dari survei kami ada responden anggota keluarga, responden konsumen Kencana Wungu, dan responden konsumen Materia Medica Batu. Untuk responden anggota keluarga dibutuhkan 50 responden pada Google Form survei informasi tanaman obat dan survei informasi obat herbal. Sedangkan untuk responden konsumen Kencana Wungu dan responden Materia Medica Batu dibutuhkan 20 responden pada setiap tempat. Untuk kriteria usia dan usia responden adalah pria dan wanita berusia lebih dari 17 tahun yang mengkonsumsi obat herbal atau tanaman obat. Next. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan grafik informasi tanaman obat target anggota keluarga dari 50 responden. Didapati bahwa jahe menjadi tanaman obat yang paling dominan saat untuk dikonsumsi oleh anggota keluarga, diteruskan oleh kencur, kunyit, lemon, dan daun salam, dan yang paling sedikit adalah daun sirih. Berikut adalah informasi tanaman obat target anggota keluarga. Yang paling dominan adalah jahe. Berdasarkan data yang kami peroleh, sebagian besar mengonsumsi jahe dalam keadaan jahe basah. Digunakan untuk menjaga stamina dan mencegah, dan menurut Arianta tahun 2019, jahe dapat mencegah dan mengobati berbagai penyakit seperti pegal-pegal, kepala pusing, rematik, sakit pinggang, dan masuk angin. Kemudian ada kencur. Dari data yang kami dapat dari responden, kencur ini dikonsumsi dalam keadaan kering untuk mengobati batuk. Menurut NIDKK tahun 2012, bagian dari tanaman kencur adalah rimpangnya yang berkhasiat sebagai obat batuk, obat kembung, obat mual, dan obat bisul. Kemudian yang ketiga adalah kunyit.
Sebagian besar responden kami mengkonsumsi kunyit dalam keadaan basah untuk mengobati gangguan lambung. Menurut Said tahun 2017 mencegah asam lambung, kunyit dapat mencegah asam lambung dikarenakan adanya minyak katsiri yang mencegah keluarnya asam lambung. Kemudian yang keempat yaitu ada daun salam yang dikonsumsi dalam keadaan dalam bentuk simplisia untuk mengobati MAH. Menurut Harisma dan Husniatun tahun 2016, daun salam dapat mengatasi radang lambung, mengandung anti alergik dan anti inflamasi. Kemudian yang kelima yaitu lemon, dikonsumsi dalam keadaan bentuk simplisia untuk menjaga stamina. Menurut Muaris tahun 2013, mengonsumsi lemon dapat membantu menjaga stamina dan daya tahan tubuh. Untuk informasi yang responden dapatkan untuk menjaga stamina seperti ini itu didapatkan dari keluarga. Selanjutnya. Baik, selanjutnya untuk grafik informasi mengenai tanaman obat target konsumen di Materia Medika Kota Batu. Untuk hasil survei sendiri ini kita dapatkan dari 20 responden yang mana menunjukkan terdapat 8 jenis tanaman obat yang sering dikonsumsi oleh konsumen yang meliputi jahe merah, tempuyung, daun duduk, temulawak, daun salam, pegagan, daun insulin, dan kunyit. Nah, berdasarkan survei informasi jumlah tanaman obat tersebut yang direpresentasikan pada grafik gambar 2, jumlah terbanyak untuk temulawak yakni sebesar 30%, sedangkan untuk jumlah terkecil yakni pada tanaman obat tempuyung, daun duduk, dan pegagan sebesar 5%. Selain itu untuk daun insulin dan jahe merah sebesar 10%, daun salam 15%, kunyit 20%. Nah, kemudian untuk informasi berikutnya yakni didapat bahwa tanaman obat yang dibeli oleh konsumen di Materia Medika Batu termasuk ke dalam penggolongan obat alami yakni jamu. Nah, next slide. Kemudian hasil survei informasi berikutnya yakni mengenai khasiat atau manfaat dari tanaman obat di Materia Medika Kota Batu yang menduduki hasil terbanyak yakni temulawak. Untuk konsumen membeli temulawak dalam bentuk simplisia dengan indikasi efikasi sebagai pengobatan penyakit asam lambung, liver, dan MAH. Untuk manfaat tersebut sudah sesuai dengan pendapat Dewi DKK bahwa sesuai secara empiris bahwa untuk temulawak Curcuma xanthorrhiza ini dimanfaatkan untuk minuman kesehatan, salah satunya untuk mengobati penyakit pada saluran pencernaan. Untuk kunyit, konsumen beli kunyit dalam bentuk bubuk dengan indikasi efikasi sebagai pengobatan dan juga menjaga stamina. Untuk pengobatan sendiri digunakan untuk mengobati MAH, sariawan, dan radang. Nah, hasil tersebut sesuai dengan pendapat dari Said 2017 bahwa di kunyit ini mengandung minyak atsiri yang mencegah keluarnya asam lambung yang berlebih. Selanjutnya untuk daun salam, konsumen membeli daun salam dalam bentuk simplisia dengan indikasi efikasi sebagai pengobatan asam urat dan kolesterol. Hal tersebut telah sesuai dengan penelitian Harisma dan Kusniatin 2016 bahwa daun salam ini mengandung kandungan senyawa niasin, tanin, vitamin C yang mampu menurunkan asam urat, stroke kolesterol, serta melancarkan peredaran darah. Kemudian berikutnya yakni untuk daun insulin, konsumen membeli daun insulin dalam bentuk simplisia dengan indikasi efikasi sebagai pengobatan diabetes. Pendapat ini telah sesuai dengan literatur bahwa secara empiris memang daun insulin ini dipercaya dari dulu untuk mengobati atau menurunkan glukosa dalam darah. Kemudian untuk daun insulin ini juga memiliki manfaat dari segi ekonomi bahwa penggunaan daun insulin sebagai obat diabetes merupakan langkah alternatif untuk mengatasi mahalnya biaya obat secara medis dan solusi bagi pasien yang mempunyai alergi terhadap obat oral. Next slide. Kemudian terdapat jahe merah yang berkhasiat untuk mencegah kolesterol dan rematik, yang mana banyak konsumen membeli dalam bentuk bubuk. Nah, hal tersebut telah sesuai dengan pendapat dari literatur yang kami cari. Next, untuk tempuyung, ini kami mendapatkan hasil bahwa konsumen banyak membeli dalam bentuk simplisia dengan indikasi efikasi sebagai pengobatan hiperurisemia, demam, beserta radang. Nah, untuk manfaat ini telah sesuai dengan pendapat ahli di DKK 2021 bahwa telah ada uji preklinik, yakni bahwa untuk tempuyung ini
dapat mencegah asam urat karena berdasarkan penelitian secara in vivo pada mencit putih jantan yang dapat menurunkan kadar asam urat. Kemudian untuk pegagan, banyak konsumen yang membeli dalam bentuk bubuk dengan indikasi efikasi sebagai pengobatan TBC, asma, dan kencing manis yang mana telah sesuai dengan pendapat literatur. Yang terakhir yakni daun duduk yang dibeli dalam bentuk simplisia untuk mengobati wasir dan radang dan telah sesuai dengan penelitian terdahulu. Next. Baik, selanjutnya hasil survei berdasarkan informasi obat herbal target anggota keluarga. Jadi berdasarkan grafik yang tertera di samping, diketahui bahwa keluarga dari anggota kelompok 8 hampir semua mengkonsumsi obat herbal. Nah, persentase yang diperoleh yakni sebanyak 2,4% keluarga mengkonsumsi antangin, biojana sebanyak 2,4%, bokasi minyak sebanyak 2,4%, bronfit kapsul gurah 2,4%, kunir 2,4%, sari jahe 2,4%, panagin 2,4%, madu 4,9%, PDO minyak ikan 4,9%, jahe 4,9%, kunyit asam 4,9%, temulawak 4,9%, beras kencur 7,3%, sari kunyit 7,3%, tolak angin 22%, dan habatus sauda 22%. Dan dari total 42 responden, ini mengkonsumsi obat herbal yang bentuk sediaan seperti minuman sebanyak 24 responden, kapsul 13 responden, dan dalam bentuk bubuk 5 responden. Nah, responden ini mengetahui obat herbal dari keluarga sebanyak 23 responden, internet sebanyak 10 responden, teman sebanyak 6 responden, koran atau majalah sebanyak 2 responden. Nah, setelah dirangkum, ini didapatkan bahwa obat herbal yang berfungsi untuk mengobati masuk angin, ini terdiri dari antangin, jahe, dan juga tolak angin. Untuk menjaga stamina, ini ada biojana, bokasi minyak, kunir, panagin, PDI minyak ikan, jahe, kunyit asam, temulawak, beras kencut, sari kunyit, tolak angin, habatus sauda. Dan untuk batuk, ini ada bronfit kapsul gurah, sari jahe, tolak angin. Lalu untuk meredakan nyeri head ini ada kunyit asam dan juga sari kunyit. Bisa di next. Ya, jadi ini obat herbal yang paling banyak dikonsumsi itu ada 2, yakni tolak angin dan habatus sauda, masing-masing sebanyak 22%. Nah, tolak angin sendiri memiliki kandungan jahe, madu, mint, dan juga adas. Nah, dari menurut keluarga sendiri, ini berfungsi untuk menjaga stamina, batuk, masuk angin, dan juga perut kembung. Dan hal ini sudah sesuai dengan literatur yang kami peroleh, yakni menurut Susanto 2016, tolak angin merupakan salah satu obat herbal tradisional yang disediakan dalam bentuk cairan. Nah, tolak angin tidak menimbulkan efek samping sehingga merupakan produk herbal berkualitas dengan harga yang murah. Nah, menurut Julianto dan Adi Wibowo 2019, bahan dasar dari tolak angin berasal dari rempah-rempah yang berkualitas seperti madu, cengkeh, ketumbar, daun kapulage, jahe, dan daun mint. Tolak angin itu telah lulus uji kandungan dan toksisitas. Nah, manfaat dari tolak angin sendiri ialah untuk mengobati masuk angin, kembung, mual, sakit perut, memperbaiki daya tahan tubuh, dan melegakan tenggorokan. Lalu yang kedua ada habatus sauda. Ini berasal dari biji jintan hitam. Dan dari menurut keluarga sendiri, ini berfungsi untuk menjaga stamina, serta menguatkan sistem reproduksi untuk pengobatannya. Nah, dari literatur sendiri, habatus sauda atau yang dikenal dengan Nigella sativa, nama latinnya merupakan salah satu tanaman liar seperti semak belukar yang dikenal sebagai jintan hitam. Habatus sauda dikenal sebagai obat herbal yang bisa menyembuhkan semua penyakit kecuali kematian. Habatus sauda bisa digunakan sebagai obat saluran pernafasan dan juga sakit kepala. Bukan hanya untuk pengobatan, habatus sauda itu bisa untuk mencegah datangnya penyakit, melawan penyakit yang masuk, merangsang energi dalam tubuh, serta membantu memulihkan tubuh dari kelelahan. Habatus sauda sendiri juga dinilai sangat baik bagi sistem kekebalan tubuh dalam jangka waktu yang sangat panjang. Selanjutnya. Baik, berikut merupakan hasil survei yang telah kami dapatkan dari konsumen jamu di toko jamu Keconowungu. Diketahui bahwa terdapat 8 jenis jamu yang dikonsumsi, yaitu jamu untuk darah tinggi, jerawat, asam urat, rematik, mah lambung, nafsu makan, pegalinu, dan juga kolesterol. Untuk jamu yang sering dikonsumsi yaitu darah tinggi dengan persentase 25%, sedangkan persentase terendah dengan persentase 5% diperoleh oleh jamu nafsu makan, pegalinu, dan juga jerawat. Selanjutnya.
Baik, akan saya teruskan. Selanjutnya itu pembahasan mengenai jamu yang dikonsumsi oleh konsumen dibandingkan dengan literatur dari jurnal. Untuk jamu darah tinggi dengan persentase tertinggi yaitu 25%, komponen utamanya yaitu seledri dan daun kumis. Dipercaya jamu untuk darah tinggi dapat berguna untuk meringankan gejala tekanan darah tinggi. Hal ini didukung dengan pernyataan Triono di KK 2018. Dengan pernyataannya yaitu kandungan quercetin di dalamnya dapat menurunkan tekanan darah dengan mencegah agregasi trombosit dan juga trombus. Jamu yang kedua terbanyak yaitu jamu untuk asam urat dengan persentase 20%. Untuk komponen utama jamu ini yaitu cengkeh dan juga sambiloto. Jamu ini dipercaya dapat mengobati nyeri tulang akibat kelebihan asam urat. Hal ini didukung oleh pernyataan Mulyani DKK 2016 dengan pernyataannya yaitu sambiloto dapat menghambat sekresi asam urat dengan penghambatan aktivitas santin oksidase. Cengkeh berfungsi sebagai pereda rasa nyeri, antioksidan dan juga antiinflamasi. Selanjutnya, baik, kelompok 8 ya, kelompok 8. Oke, karena waktunya mungkin bisa dipersingkat sampai di kesimpulan, bisa langsung kesimpulan. Ya, baik Bu. Untuk kesimpulan dari survei yang kami lakukan adalah berdasarkan hasil survei tanaman obat pada keluarga, jahe merupakan tanaman yang paling sering dikonsumsi. Lalu berdasarkan hasil survei obat herbal pada keluarga, habatus sauda dan tolak angin merupakan obat herbal yang paling sering dikonsumsi. Lalu berdasarkan hasil survei jamu konsumen kencana ungu, jamu darah tinggi paling sering dikonsumsi. Berdasarkan hasil survei tanaman obat konsumen materia medika, temulawak merupakan tanaman yang paling sering dikonsumsi. Informasi khasiat yang diperoleh dari seluruh hasil survei telah terbukti secara turun-temurun dan ilmiah sehingga dapat digunakan sebagai pertimbangan pemilihan tanaman obat dan obat herbal yang aman. Next. Berikut daftar pustaka yang kami gunakan. Next. Sekian presentasi dari kami, saya kembalikan ke Bu Sri Widiarti. Oke, baik, kelompok 8. Terima kasih. Selanjutnya langsung saja kelompok yang hendak memberikan saran, masukan, atau pendapat lain. Kelompok 7, Robiatul dan teman-teman. Baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih pada kelompok 8 yang telah memaparkan presentasinya dengan baik. Saran dari kelompok 7 ada beberapa saran. Yang pertama, pada bagian latar belakang mungkin bisa lebih ditekankan hubungan antar poin yang dibahas sehingga lebih terlihat alur yang melatar belakangi kegiatan survei. Kemudian dalam segi penulisan terdapat keterangan gambar pada grafik, seharusnya langsung dituliskan saja keterangannya tanpa ditambahi grafik, bla 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 begitu. Kemudian kelompok kami juga memberi satu cross check dari sumber informasi Sido muncul bahwa tolak angin itu tidak ada komposisi ketumbar begitu. Mungkin bisa dari kelompok 8 meng-cross-check kembali dari komposisi obat alamiah yang didapatkan dari survei. Begitu Ibu dari kelompok 7. Terima kasih. Baik, kelompok 7 silakan, kelompok 8 direspon. Baik, terima kasih kepada Robiatul dan kawan-kawan untuk sarannya. Mungkin nanti akan kami lebih latar belakang dan juga gambar akan kami revisi lagi di laporannya. Nah, untuk tolak angin mungkin sumber kami masih kurang menjelaskan lagi. Mungkin nanti kita akan mencari sumber yang mungkin melihat dari Sido muncul juga. Terima kasih Robiatul. Oke, baik. Ya, waktunya 10.25 itu adalah waktu terakhir dari jam mata kuliah saintifikasi jamu di bulan Ramadan gitu ya. 20 menit pertama tadi memang istilahnya tidak terpakai gitu ya, karena menunggu semua anggota ya, paling enggak yang presentasi atau dapat penugasan hari ini masuk gitu ya. Ya, karena itu saya mohon masukan ya dari kelas ini. Ada satu kelompok ya yang memang jatahnya akan presentasi hari ini, kelompok 13 gitu ya. Namun berkenaan dengan waktu, oke.
saya mohon saran kita lanjutkan ya 20 menit ya untuk kelompok 13 atau kita geser ya di minggu depan. Ataukah setelah ini apakah sudah ada kuliah yang menunggu? Apakah sudah ada kuliah yang menunggu Zoom-nya? Oke, angkatan 2019 mungkin ada yang mewakili. Kemudian angkatannya Afif dan angkatan S2 mungkin bisa mewakili. Apakah dalam waktu yang 5 menit ke depan ini ada Zoom yang menunggu untuk mata kuliah